Hati-hati, kesalahan kecil ini bisa membatalkan tawaf loh. Sahabat tahu nggak nih kalau kedudukan ibadah tawaf ini kurang lebih sama seperti sholat loh. Artinya kedudukan tawaf sangat penting dalam umroh, sama halnya sholat yang penting dalam agama Islam. Makanya udah selayaknya setiap jemaah menjaga agar tawafnya nggak batal. Nah, apa aja sih yang bisa membatalkan tawaf? Yang pertama adalah batalnya wudhu. Saat tawaf, sahabat harus suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Bukan cuma badan aja ya sahabat yang suci dari najis, tapi pakaian dan tempat yang sahabat lalui juga termasuk. Dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah biasanya mengambil wudhu sebelum melakukan tawaf. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim sebaiknya meneladani Rasulullah yakni dengan berwudhu dan menjaga kesucian ketika tawaf. Nah, kalau di tengah tawaf wudhunya batal, hukumnya gimana? Kalau itu terjadi, sahabat wajib wudhu lagi ya. Nah, mengulang atau tidaknya putaran tawaf sebenarnya ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang berpendapat bisa melanjutkan putaran dan ada yang berpendapat untuk mengulangi tawaf dari awal. Yang kedua, tawaf batal jika membuka aurat. Laki-laki harus menutupi auratnya dari pusar hingga lutut. Sedangkan perempuan wajib menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan ya. Meskipun udah pakai pakaian ihram yang sesuai ketentuan, gak menutup kemungkinan aurat bisa terbuka saat berdesakan. Kalau semisal di tengah putaran tawaf auratnya terbuka, maka wajib untuk segera ditutup dan melanjutkan putaran tawaf dari titik saat aurat terbuka ya sahabat. Dan yang terakhir, salah hitung jumlah putaran. Tawaf harus dilakukan sebanyak 7 kali putaran yang sempurna. Kalau salah satu putarannya ditinggalkan, tawafnya jadi nggak sah. Terus kalau ragu dengan jumlah putarannya gimana ya? Kalau sahabat ragu sama putaran tawafnya, sahabat bisa ambil jumlah yang paling sedikit sampai sahabat yakin udah melakukan 7 putaran. Dalam melaksanakan tawaf, setiap jamaah dituntut untuk selalu fokus. Jadi biar tetap fokus, ada 3 poin yang sebaiknya sahabat hindari pas lagi tawaf. Yang pertama adalah makan dan minum. Dulu Imam Syafi'i juga lebih memilih untuk meninggalkan makan dan minum saat tawaf. Tapi ini kembali lagi pada kondisi sahabat ya. Kalau emang perlu melakukan salah satunya, apalagi minum, boleh kok dilakukan. Jangan sampai malah dehidrasi ya sahabat. Yang kedua adalah menahan hajat atau buang air. Tawaf seharusnya dikerjakan dengan tenang dan khusyuk. Kalau pengen buang air kecil atau besar, sebaiknya utamakan yang itu dulu ya sahabat. Habis itu baru deh wudhu lagi dan lanjut tawaf. Yang terakhir nih, ternyata kita nggak perlu teriak-teriak kok pas zikir dan berdoa saat tawaf. Takutnya malah mengganggu orang lain. Cukup lafazkan zikir dan doa dengan nada dan suara yang lembut ya sahabat. Nah, itu dia beberapa hal yang bisa membatalkan tawaf. Semoga sahabat bisa lebih aware sama hal-hal seperti ini ya, supaya ibadah umrohnya tetap sesuai sama syariat.